Halo teman-teman, selamat datang di channel Dimap. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Blood Red Sky, yang dimana film ini berkisah tentang sebuah kejadian pembajakan teroris di sebuah pesawat komersil. Namun rencana kawanan teroris ini berubah drastis karena mereka bertemu seorang ibu-ibu yang berubah menjadi vampir yang super brutal. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Film diawali dengan diperlihatkan situasi super genting di sebuah bandara karena mereka mengidentifikasi bahwa terdapat sebuah pembajakan pesawat komersil oleh sekelompok teroris. Dan dia merupakan ketua militer yang memimpin aksi pengamanan tersebut. Dan di dalam pesawat terdapat satu orang anak kecil yang turun dengan membawa boneka beruangnya. Dia pun langsung diamankan oleh mereka. Sementara satu orang yang mengemudikan pesawat itu dibidik oleh mereka karena teridentifikasi bahwa dia merupakan anggota teroris yang membajak pesawat tersebut. Alhasil dia pun diperintahkan untuk diam dan menurunkan seluruh penumpang. Dia pun terus berkata bahwa dia bukan teroris, ditambah keadaan lengan kirinya yang buntung. Kembali ke anak tersebut, dia pun kini diberikan pertanyaan oleh salah seorang anggota polisi, namun dia tidak mengeluarkan satu kata pun. Lalu scene pun memperlihatkan flashback sebelum anak itu berada di pesawat. Terlihat di sini ibu dari Elias yang mengalami kebotakan pada kepalanya yang sedang bersiap untuk melakukan perjalanan pesawat. Dan Elias dia diperintahkan untuk check-in sendirian. Dia pun mengalami kesulitan sedikit untuk menurunkan koper, lalu Farid pun membantunya di sana. Kembali ke Najah, dia kini sedang melakukan video call bersama Dr. Brown yang berada di Amerika, yang dimana dia akan melakukan operasi padanya dan itu merupakan tujuan utama dia menuju Amerika, yaitu untuk menjalankan operasi. Kemudian saat Najah sedang melakukan pemeriksaan barang, terlihat di sini bahwa Najah memiliki obat penenang. Dan ya, sebelum melakukan perjalanan, dia pun menyuntikkan obat tersebut pula untuk menenangkan dirinya. Sementara Elias, dia kembali bertemu dengan Farid. Mereka pun mengobrol dan berkenalan di sana. Tak lama Najah pun datang dan mereka pun masuk ke dalam pesawat. Dan untuk pramugari terdapat seorang pramugara yang sedikit lah gitu ya. Lalu mereka pun OTW. Saat di perjalanan, Najah lagi-lagi menyuntikkan obat tersebut untuk membuat dirinya tenang. Saat dia akan tertidur, flashback pun kembali memperlihatkan masa-masa indah dia bersama sang suami dengan Elias yang masih orok saat itu. Ketika di perjalanan pulang, tiba-tiba saja mobilnya mogok. Sang suami pun pergi sendiri untuk mencari bantuan, sementara Najah menunggunya di mobil bersama Elias. Kembali ke pesawat, saat semua sedang tertidur, rupanya terjadi keributan kecil karena sinyal internetnya yang mati. Alhasil pramugara Yeye bersama seorang tentara angkatan udara yang kebetulan menaiki pesawat pun menenangkannya. Dan
Ketiga tentara itu pun mati di sana, dan terlihat di sini bahwa Robert ini sangat brutal, Liga sebelen, dan dia sangat paling tidak bisa mengikuti aturan di sana gitu ya. Dia pun dengan keadaan berlumuran darah mengumumkan kepada penumpang bahwa sudah terjadi pembajakan pesawat, ditambah pilot utama merupakan salah satu anggota perampok tersebut. Para penumpang pun diperintahkan untuk menunduk dengan tangan yang diangkat. Sementara terlihat bahwa Najah terus berusaha untuk menenangkan diri. Lalu pilot pun mengubah rute pesawat tersebut dan melaporkan kepada pusat kendali bahwa itu hanyalah masalah sistem. Namun Elias dia memiliki sebuah ide untuk bersembunyi di bagasi pesawat. Sementara Farid bersama orang-orang muslim di sana diperintahkan oleh anggota teroris itu untuk ikut bersamanya ke belakang. Dan rupanya Elias berlari menuju kabin untuk bersembunyi. Lantas Najah pun mengajarnya. Namun sayangnya tindakan tersebut terlihat oleh Robert. Alhasil Robert pun langsung menembak. Elias pun langsung ditarik olehnya dan memerintahkannya untuk diam di kursinya. Sementara Robert dia melihat kotak obat milik Najah. Tak lama datanglah Burke selaku ketua teroris ini. Burke pun langsung mengancamnya atas kecerobohannya. Lalu terlihat flashback kembali saat itu, yang dimana setelah cukup lama suaminya tak kunjung datang, dia pun keluar dan mengikuti jejak kaki suaminya. Hingga dia menemukan sebuah bangunan yang terdapat jalur darah di sana. Dia pun mengikuti darah tersebut. Dan tiba-tiba dia pun melihat suaminya yang sudah mati di sana. Sementara makhluk tersebut terus berusaha untuk masuk. Namun sayangnya dia tergigit oleh makhluk tersebut. Kembali ke pesawat, ternyata si ibu masih hidup. Dia pun merangkak menuju kabin melalui pintu tersebut. Lalu terlihat di belakang, mereka rupanya dipaksa untuk membacakan sebuah kertas berisi pernyataan bahwa mereka, kaum muslimin, sengaja menyerang Eropa sebagai manusia tak bertuhan. Namun Farid justru berkata, yang lantas itu membuat salah seorang muslim mati di sana. Dia pun kembali membacanya. Kembali dia yang sedang merangkak di kabin pesawat, datanglah teroris di sana yang sedang membuat bahan peledak di sana. Julia pun membunuh seekor anjing dan meminum darahnya. Dan lalu di atas, Farid pun kini duduk bersama Elias. Kembali ke Najah, dia yang telah berhasil melumpuhkan salah seorang teroris dengan menggigitnya pun kini tumbuh semacam gigi dan lukanya yang kembali sembuh. Lalu dia pun menyuntikkan kembali obatnya untuk menenangkan diri. Namun rupanya tubuhnya mulai bereaksi akibat digigit olehnya. Alhasil dia pun membunuhnya dan melepaskan seekor anjing ganas agar kawanannya mengira bahwa dia mati karena diserang oleh anjing tersebut. Dia pun keluar dari sana. Dan Robert pun mengumumkan bahwa mereka berpamitan pada seluruh penumpang bahwa mereka kini akan pergi meninggalkan pesawat. Kawanan teroris itu pun melihat temannya yang mati dan mendapati anjing ganas yang terlepas dan langsung mengira bahwa anjinglah pelakunya. Kembali ke Najah, dia pun langsung mencari seseorang yang bisa mengendarai pesawat. Salah seorang mahasiswa pun mengangkat tangannya dan langsung menuju kokpit pesawat. Sementara Farid bersama beberapa orang di sini melakukan pembicaraan dan rupanya para teroris ini melakukan ini untuk menjelekkan nama Islam dan mempengaruhi pasar saham. Ditambah pesawat ini kini menuju Eropa dan langsung mengarah tepat ke arah sebuah bangunan yang berisi banyak sekali rakyat Eropa ya dengan mayoritas non-Islam. Seperti kejadian Menara Kembar saat itu. Lalu Farid pun berinisiatif menuju kokpit untuk membantu.
Saat para teroris itu akan terjun menggunakan parasut, Robert pun tanpa sengaja melihat obat milik Najah. Dia pun langsung memeriksa jasad Najah, dan benar saja Najah sudah tak ada di sana. Alhasil teroris ini pun kembali ke atas untuk mencari Najah. Namun ada yang memberitahu mereka bahwa Najah ada di dalam kokpit. Alhasil Burke bersama sang pilot langsung menuju kokpit pesawat. Namun Najah memerintahkan mahasiswa tersebut untuk memutar arah pesawat ini agar tetap berada di malam hari. Burke pun langsung memerintahkan Robert untuk membawa Sandra di sana. Najah yang melihatnya tak bisa menahan diri dan langsung menyerang mereka semua. Namun dia kembali pada Burke yang mulai bereaksi karena digigit olehnya dan langsung membunuhnya. Dia pun akan kembali ke kokpit pesawat, namun pintunya ditahan oleh mahasiswa di sana. Najah pun sembari bersedih berkata agar dia tetap aman dengan berada di dalam, dan Najah menuju kamar mandi untuk berdiam. Namun Robert, dia yang melihat buku harian Najah, pun langsung berkata bahwa Najah adalah vampir yang akan mati dengan sinar matahari. Robert pun langsung mencari Najah untuk memberikan senter ultraviolet untuk membunuhnya. Kembali ke flashback saat itu. Setelah beberapa waktu berlalu, dia pun kembali ke dalam bangunan saat itu. Lalu datanglah seorang bapak-bapak yang berkata bahwa Najah telah membunuh anaknya. Dan bapak-bapak itu pun kembali ke pesawat. Pilot pesawat ini pun diperintahkan untuk kembali menuju kokpit untuk mengarahkan kembali pesawat ini. Sementara Arias, dia pun keluar dan langsung mengeluarkan Najah. Namun sayangnya kawanan teroris tersebut sudah berada tepat di depan mereka. Najah pun langsung memerintahkan Elias untuk sembunyi dan ternyata senter ultraviolet tersebut langsung melemahkannya. Kawanan teroris itu pun langsung menuju kokpit. Sementara Robert, dia malah mengambil darah Najah. Saat dia akan membunuh Najah, alhasil pesawat pun kini langsung kekurangan oksigen dan harus menurunkan pesawat untuk mendapatkan oksigen kembali. Dan lagi Robert langsung berlari kembali. Lalu di dalam kokpit pesawat, mahasiswa tersebut rupanya mati karena kehabisan oksigen, sehingga pintunya terbuka. Sang pilot pun langsung mengambil alih kemudi dan menurunkan pesawatnya. Najah yang melihat Robert membawa darahnya pun langsung mencarinya. Dan dia mendapati bahwa Robert berada di dalam mobil anti peluru. Dia pun langsung melubangi kacanya. Namun itu tindakan yang sia-sia. Robert pun di sini semakin menjadi-jadi dengan menyuntikkan darah Najah ke dalam tubuhnya. Najah begitu bersedih dan tertekan akibatnya. Ditambah Robert mulai bereaksi. Najah pun mencari cara agar bisa membunuhnya. Dia pun memasukkan cairan mudah terbakar dan langsung membakarnya. Lalu kembali terlihat flashback yang dimana si bapak-bapak itu terus berkata bahwa kita terkutuk dan berkata bahwa esensi jahat jangan sampai menyebar. Kita harus mengakhirinya. Julia pun menggebuknya, lalu mengambil semua perlengkapan obat yang ada di sana, lalu membakar tempat tersebut. Kembali ke pesawat, ternyata niat Najah di sini sangat baik, yaitu dia berusaha agar esensi jahat ini tidak terus menyebar dan dia berusaha mengakhirinya. Karena dari itu dia membunuh semua orang yang terinfeksi. Lalu pesawat pun kini berhasil menurunkan ketinggiannya. Namun pilot itu melihat alarm bahwa terjadi kebakaran di bawah. Dia pun langsung menyalakan pemadam api, yang justru itu membuat apinya padam di dalam mobil tersebut. Najah pun langsung kabur dan berlari karena para teroris ini sudah menuju Palka. Para penumpang yang melihatnya langsung ketakutan.
dan berlari ke belakang, sementara Elias dibawa oleh Farid. Lalu mereka yang akan terjun pun melihat terlebih dahulu bahwa Robert masih hidup. Dan sang pilot berhasil keluar dari Palka, namun teroris yang lain tergigit olehnya. Dia pun langsung menutup pintu Palka dan menimbunnya menggunakan koper besar. Namun penumpang yang panik justru akan membunuhnya, sementara Farid terus menenangkan yang lain agar tidak melukainya. Dengan terlebih dahulu mereka melihat seseorang yang terluka sangat parah akibat kepanikan tadi. Najah pun langsung menyerang penumpang yang melukainya. Dan saat akan menyerang Farid, Elias pun datang dan menenangkannya. Kepanikan tidak selesai sampai sana. Najah pun mendengar bahwa Robert dengan teroris lain telah menjadi vampir. Dia pun langsung berlari untuk menutup pintu Palka agar tidak menyebarkannya. Dan sayangnya Farid tergigit di sana. Alhasil Najah pun langsung mengikat tangannya, lalu memutuskan lengannya. Ditambah vampir itu mulai berusaha untuk keluar dari sana. Mereka pun juga berusaha untuk menahannya. Setelah itu seorang dokter pun mengobati bapak-bapak yang terluka sangat parah tadi. Sementara Najah menarik pilot itu agar tetap mengarahkan pesawat itu sesuai tujuan. Karena jika kembali ke bandara, siang telah muncul. Namun sayangnya bahan bakarnya tak cukup. Alhasil Elias bersama Najah pun bersembunyi di bawah kokpit untuk menghindari sinar matahari. Dan Elias terus menenangkannya bahwa mereka akan kembali ke Amerika dengan menaiki penerbangan selanjutnya. Aduh, mereka pun kini bisa sedikit bernafas lega karena vampir atau esensi jahat tersebut sudah terkunci di dalam dan tak bisa keluar. Dan bapak-bapak yang terluka sangat parah tadi didiamkan sendiri untuk mengakhiri ajalnya karena ginjalnya telah pecah dan pendarahannya tak bisa dihentikan. Namun rupanya dia justru merangkak menuju ruang Palka agar dia bisa menjadi vampir dan menyembuhkan dirinya sendiri. Alhasil vampir pun keluar dan langsung menyerang penumpang lain. Najah pun berkata bahwa pesawat ini tak boleh mendarat karena para kawanan vampir ini pasti akan keluar di saat matahari terbenam. Farid pun langsung memiliki ide untuk meledakkan tangki bahan bakar. Namun sayangnya tangki tersebut berada di ruang Palka. Ditambah jalan menuju ruang Palka sangatlah sempit. Pilot pun berkata bahwa mereka telah menyiapkan bom yang langsung menghancurkan pesawat ini. Namun sayangnya remote peledaknya ada pada salah satu teroris yang mati di ruang Palka. Elias pun langsung merangkak menuju ruang Palka dengan membawa senter ultravioletnya. Dan dia pun berhasil mengambilnya. Lalu saat dia akan kembali, alhasil dia pun terkepung di bawah mobil. Najah pun langsung meminta agar Farid berjanji untuk merawat anaknya saat pesawat ini tiba. Farid pun berjanji, lalu dia pun langsung menggigit sang pilot dan menghisap darahnya, yang membuatnya menjadi vampir yang paling kuat dan semua vampir tunduk dibuatnya. Terkecuali Robert, dia terus berusaha untuk meraih Elias. Namun lalu terjadilah pertarungan di sana.
Sayangnya Najah berhasil dikalahkan. Elias pun langsung mengaktifkan peledak pintu di sana. Namun rupanya dia berhasil ngegantel dan kembali mendekati Elias. Farid yang melihatnya langsung mengarahkannya ke arah matahari. Alhasil Robert pun langsung terbakar saat itu juga. Elias yang melihat ibunya tak sadarkan diri pun langsung berinisiatif untuk membuatnya sadar kembali dengan meneteskan darahnya. Namun sayangnya esensi jahat sudah menguasai dirinya hingga tak bisa dikendalikan. Begitu bersedihnya dia karena mengetahui bahwa ibunya kini tak bisa kembali seperti dulu. Scene pun kembali memperlihatkan Elias yang sedang ditanya. Dia pun langsung bertanya keberadaan Farid dan langsung berteriak bahwa di dalam sana banyak vampir. Jangan sampai menunggu hingga matahari terbenam. Namun tak ada yang mendengarkannya hingga dia pun tak sadarkan diri karena disuntik oleh mereka. Hingga tiba di sore hari saat matahari akan terbenam, Farid pun terus dicurigai bahwa dia adalah teroris. Ditambah dia bernama Farid, yang dimana Farid merupakan nama Islam gitu ya. Alhasil Farid pun terpaksa untuk menuju kokpit agar dia bisa langsung meledakkan pesawat ini. Namun rupanya ketua ini mengirimkan pasukan untuk menyelamatkan penumpang dan mencegah Farid melakukan tindakan yang buruk. Farid yang hampir berhasil pun langsung ditarik oleh pasukan tersebut. Sementara Elias dibawa menuju rumah sakit dengan terus berkata Farid. Dia yang akan pergi pun berhasil mengarahkan suntikan penenang pada perawat dan berhasil kabur dari ambulan lalu menuju pesawat untuk menjemput Farid. Kembali ke dalam pesawat, pasukan ini pun melihat di dalam pesawat itu sangat parah sekali keadaannya. Darah di mana-mana. Ketua beserta orang-orang di sana pun sangat shock dibuatnya. Ditambah lagi dan Farid dia dipergol dan ditarik oleh mereka. Farid pun melihat bahwa Elias berlari di helikopter. Dia pun terus berteriak untuk memanggilnya. Elias yang sudah berada di depan pesawat pun melihat bahwa para vampir mulai keluar dari pesawat tersebut. Ditambah dia melihat ibunya yang sudah semakin tak terkendali. Dan Elias pun mengaktifkan ledakan tersebut dan berhasil menghentikan penyebarannya. Aduh, ini film tuh ya gak ketebak aja gitu ya, kayak gimana endingnya bakal kayak gimana gitu. Ditambah yang bikin panik tuh pas vampir itu mulai keluar dari pesawat gitu kan. Untung aja dia menyembunyikan pengendali bom itu di dalam bonekanya. Walau ya sedih juga sih dia harus kehilangan ibunya saat itu juga gitu. Aduh. Baiklah ya, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun boy.